got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to the ground. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Rinaldi. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Institut Agama Islam As'adi SMK dan sekarang menempuh pendidikan pada jurusan Pendidikan Agama Islam dan sekarang menempuh semester 7. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudulkan atau bertemakan bimbingan konseling. Di sini sebelum lanjut lebih jauh perlu kita ketahui terlebih dahulu definisi dari bimbingan konseling dan tujuannya. Adapun definisi dari bimbingan konseling itu sendiri ialah bimbingan atau arahan yang diberikan oleh seseorang yang profesional pada bimbingan konseling atau yang sering disebut dengan konselor kepada orang yang membutuhkan bimbingan itu sendiri, baik itu untuk mengatasi permasalahan, untuk melakukan peningkatan akademik ataupun permasalahan lainnya. Adapun tujuannya ya itu tadi, yaitu untuk memberikan atau memberikan tuntunan atau dorongan untuk menjadi lebih baik. Hal itu bukan hanya menyangkut masalah, tetapi bisa dilakukan untuk melakukan perbaikan atau bahkan peningkatan lebih lanjut. Baik, setelah mengetahui definisi dari bimbingan dan konseling, selanjutnya kita akan membahas konsep tujuan, fungsi, dan asas-asas bimbingan dan konseling di sekolah. Secara singkat, tujuan bimbingan dan konseling itu terbagi 4. Yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Yang terakhir, mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam studi penyelesaian dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat. Adapun fungsi dari bimbingan konseling itu ada beberapa. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Yang kedua, fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat mengganggu, menghambat ataupun menimbulkan kesulitan, kerugian-kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Selanjutnya, fungsi pengentasan. Melalui fungsi pengentasan ini, pelayanan bimbingan dan konseling akan menghasilkan terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Pelayanan bimbingan dan konseling berusaha membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik, baik dalam sifatnya, jenisnya maupun bentuknya. Selanjutnya, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi ini adalah fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangkannya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara terarah, mantap, dan berkelanjutan. Selanjutnya, fungsi advokasi, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan teradvokasinya atau pembelaan terhadap peserta didik dalam rangka upaya pengembangan seluruh potensi secara optimal. Asas-asas bimbingan dan konseling. Di sini ada beberapa asas bimbingan dan konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Asas kesukarelaan,
Jika asas kerahasiaan benar-benar sudah tertanam pada diri siswa atau klien, maka sangat dapat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingan. Selanjutnya, asas keterbukaan. Bimbingan dan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan, baik klien maupun konselor harus bersifat terbuka. Keterbukaan ini bukan hanya sekedar berarti bersedia menerima saran-saran dari luar, tetapi dalam hal ini lebih penting dari masing-masing yang bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah yang dimaksud. Asas kekinian. Masalah individu yang ditanggulangi adalah masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang sudah lampau dan bukan masalah yang akan dialami di masa depan. Asas kekinian juga mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Dia harus mendahulukan kepentingan klien daripada yang lain. Asas kemandirian. Dalam memberikan layanan pembimbing, hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri orang yang dibimbing. Jangan sampai orang yang dibimbing itu menjadi tergantung kepada orang lain, khususnya para pembimbing atau konselor. Selanjutnya, asas kegiatan. Usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang tidak berarti bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingannya. Selanjutnya, asas kedinamisan. Upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam individu yang dibimbingnya, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, asas keterpaduan. Layanan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing, sebagaimana yang diketahui individu yang dibimbing itu memiliki berbagai segi. Kalau keadaannya tidak saling serasi dan terpadu, justru akan menimbulkan masalah. Selanjutnya, asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik yang ditinjau dari norma agama, adat, hukum negara, ilmu, atau kebiasaan sehari-hari. Asas kenormatifan ini diterapkan terhadap isu maupun proses penyelenggaraan bimbingan konseling. Selanjutnya, asas keahlian. Usaha layanan bimbingan dan konseling secara teratur, sistematik, dan dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Untuk itu, para konselor perlu mendapatkan latihan secukupnya, sehingga dengan itu akan dapat dicapai keberhasilan usaha pemberian layanan. Selanjutnya, asas alih tangan. Asas ini mengisyaratkan bahwa bila seseorang petugas bimbingan dan konseling sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien, belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka petugas ini mengalihtangankan klien tersebut kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli. Dan yang terakhir yaitu asas tutuwuri handayani. Asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendak tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan atau antara pembimbing dan yang dibimbing. Mungkin itulah materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.